kami semua untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat firman Allah ini mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Damai di hati. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki bulan Agustus ini adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Bagaimana kita diberkati, kita ditolong oleh Tuhan, sehingga semua oleh karena kemurahan Tuhan saja. Dan bulan Agustus ini merupakan bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia dengan tema besar yaitu Tolonglah Segera. Dan ini tema kita pada minggu pertama ini tentang Tolonglah Segera dalam Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari coba kita baca sama-sama dulu firman Tuhan ini. Pak Santri tolong tampilkan Kisah Rasul pasalnya 16 ayat 9 sampai 10. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ya. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Pak Gembala tidak akan lama-lama. Berbicara tentang misi Allah, itu berarti berbicara tentang hati Allah diangkat dari kata dasar missio Dei, Bapak Ibu. Hati Allah bagi umat Tuhan, Bapak Ibu, oleh karena kasihnya yang begitu besar. Hati Allah, Bapak Ibu, itu hanya adalah satu. Setiap manusia diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu, keselamatan itu memang anugerah. Seperti dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, 9, 10, ayat 8, 9, Bapak Ibu. Keselamatan itu hanya kasih karunia, ya, diberikan secara cuma-cuma. Bukan karena kita ini pendeta, bukan karena kita ini anak pendeta, bukan karena kita ini BPJ, bukan karena kita ini rajin sembahyang, bukan karena kita ini rajin berdoa, bukan karena kita siapa-siapa, tetapi keselamatan itu hanya kasih karunia, diberikan cuma-cuma kepada setiap orang percaya. Dikatakan orang percaya berarti orang-orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, maka dia mendapatkan keselamatan. Kalau orang yang tidak percaya sungguh-sungguh, meskipun agamanya agama Kristen, dia tidak akan selamat, Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penekanan pada hari ini adalah bagaimana tema kita yaitu tolonglah segera. Ini kisahnya Bapak Ibu, Paulus dia mendapatkan penglihatan. Penglihatan ini Bapak Ibu, Pak Gembala kasih apa ya bahasanya, artinya sederhananya penglihatan itu seperti sebuah visi atau sebuah pesan dari Tuhan secara supranatural yang memang tidak semua orang bisa dapatkan itu. Tuhan pilih khusus Bapak Ibu. Pak Gembala tidak ada hal-hal seperti itu Bapak Ibu, bahwa Tuhan sampaikan kepada Pak Gembala secara supranatural bahwa harus begini, enggak. Dan memang Bapak Ibu, penglihatan itu untuk kejadian atau sesuatu untuk masa yang akan datang, akan terjadi apa begitu. Ya, saya tidak tahu bagaimana dengan orang-orang yang punya indera keenam bahwa nanti di tahun 2025 akan begini Bapak Ibu. Itu Pak Gembala tidak terlalu memusingkan hal itu, karena Pak Gembala percaya itu dipilih Tuhan secara khusus. Kalau memang itu mau disampaikan dari Tuhan kepada umatnya melalui orang-orang khusus, Bapak Ibu. Ya, beda Bapak Ibu dengan kita yang mantau jolu. Beda dengan kita yang mantau setan, Bapak Ibu. Beda. Ini benar-benar penglihatannya betul-betul kita melihat sesuatu yang memang pesan khusus bahwa besok, lusa, tulat, langsir, bulan depan, tahun itu akan kejadian itu, maka engkau harus sampaikan. Nah, Paulus juga mendapatkan demikian. Dia mendapatkan ilham
Ilham, dia mendapatkan penglihatan daripada Tuhan, dia dapat pesan daripada Tuhan dari orang-orang Makedonia. Dia bilang, sini seberanglah kemari, tolonglah kami segera. Artinya Bapak Ibu tidak boleh lama, jangan ditunda-tunda. Makanya ayat 10 Tuhan bilang Bapak Ibu dalam firman Tuhan, segeralah kami, segeralah Paulus mencari kesempatan, segera, tidak menunggu lama. Nah, saudara, penekanan di sini Bapak Ibu yang penggembala menekankan pada saat ini adalah pesan Tuhan yang berupa penglihatan ini. Penglihatan juga beda dengan mimpi Bapak Ibu. Penglihatan ini Bapak Ibu ini seperti antara sadar dan tidak sadar. Bisa lewat tidur, bisa juga lewat tidak tidur. Bisa Bapak Ibu. Kalau mimpi beda Bapak Ibu. Mimpi juga bisa dipakai Tuhan, ya. Mimpi juga bisa dipakai Tuhan untuk memberitahukan pesan Tuhan kepada siapapun. Contohnya Bapak Ibu dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Lama kisah Yusuf. Ya, Raja Fir'aun bermimpi tentang nanti akan adanya 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Fir'aun bermimpi Bapak Ibu. Ya, Fir'aun bermimpi dan akhirnya Yusuf Bapak Ibu diberikan penglihatan daripada Tuhan bahwa nanti akan adanya begini kejadian di Mesir Bapak Ibu, sehingga itu dia dianggap pada saat itu contoh Tuhan. Ya, Yusuf mengantikan mimpi Fir'aun karena itu pesan Tuhan bagi tanah Mesir. Itu salah satunya. Yang kedua di Perjanjian Baru bukan hanya Raja Fir'aun Bapak Ibu, ini kisah Bapak Ibu Yusuf juga, tapi Yusuf bapaknya Yesus. Bapak Ibu ingat kisah dalam Matius 2 Bapak Ibu tentang orang-orang Majus datang? Ya, orang-orang Majus juga mendapatkan mimpi daripada Tuhan, mendapatkan visi daripada Tuhan, mendapatkan penglihatan daripada Tuhan. Ketika mereka selesai mempersembahkan Bapak Ibu dalam Matius 2 ayatnya yang ke-10, mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur kepada Tuhan Yesus. Ayat 11 Matius 2 ayat 11, coba buka Bang. Ayat 11 Matius 2 ayatnya yang ke-11. Di situ bagaimana orang Majus dikasih penglihatan, dikasih mimpi daripada Tuhan. Malaikat Tuhan suruh apa? Kau tak boleh kembali kepada Herodes, karena sebelumnya Bapak Ibu Herodes kan bilang, kamu pergi selidiki bayi itu, nanti kasih tahu sama saya, kembali sama saya akan sujud menyembah raja yang baru lahir itu. Ayat 11 apa? Dikatakan, maka masuklah itu, mereka mempersembahkan. Ayat 12 Bang. Ayat 12 firman Tuhan bilang apa? Dan karena diperingatkan dalam mimpi, ini penglihatan Bapak Ibu, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka orang Majus ini ke negerinya melalui jalan lain. Ayatnya ke-12. Ayat 13, Herodes ngamuk Bapak Ibu, karena orang rasanya ditipu. Ayat 13 akhirnya diperingatkan dalam mimpi si Yusuf ini. Si Yusuf bapaknya Yesus secara jasmani Bapak Ibu. Dan apa? Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena apa? Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ini yang namanya penglihatan Bapak Ibu. Maka tidak semua orang Bapak Ibu tidak gampang. Tidak semua orang mendapatkan hal seperti ini daripada Tuhan. Tetapi yang Bapak tekankan di sini adalah pesan Tuhan kepada kita lebih banyaknya melalui firman Tuhan Bapak Ibu. Pesan Tuhan lebih banyak di sini, dan ini tidak ada yang namanya kebohongan. Segala sesuatu yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan itu akan terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi Bapak Ibu. Ya, yang belum pernah terjadi, yang belum terjadi itu akan terjadi. Dan yang sudah tertulis sudah terjadi memang sudah terjadi. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat keadaan kita sekarang. Sebuah pesan Tuhan bagi kita dalam firman Tuhan yang saat ini segera, tidak boleh ditunda-tunda. Pak Gembala ada catat 3. Yang pertama Bapak Ibu, pertobatan. Seringkali Bapak Ibu Pak Gembala seringkali mengungkapkan tentang pertobatan bagi setiap gereja-gereja Tuhan, bahkan di tempat ini. Itu tidak boleh ditunda-tunda Bapak Ibu. Jangan tunggu waktu kita ada sekarang. Jangan tunggu waktu Tuhan sudah tampak kita. Jangan sampai tunggu Tuhan sudah buat kita sakit, menderita, pasang oksigen, sehingga kita harus bertobat. Jangan Bapak Ibu. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih mampu, selagi kita masih bisa sadar, Bapak Ibu, Tuhan bilang bertobat Bapak Ibu. Bertobat Bapak Ibu dari jalanmu yang jahat, kembali kepada jalan Tuhan.
Itu memang sudah segera Bapak Ibu, tidak boleh tidak. Karena memang saat ini gereja-gereja Bapak Ibu kita semua sedang memasuki yang namanya akhir zaman. Memasuki yang saat ini memang zaman akhir, akan memasuki yang namanya akhir zaman. Jelas Bapak Ibu sudah tetap tercatat, jelas semua akan adanya peperangan terjadi. Bapak Ibu sudah tahu peperangan di mana saja? Ukraina lawan Rusia, Amerika lawan mana? Israel lawan mana? Ya, bukan hanya itu. Gereja-gereja Tuhan mendapatkan penganiayaan di Jawa Barat, di Padang. Pak Gembala sudah bagikan siangnya di grup, Bapak Ibu bisa lihat. Bersyukur kita di tempat ini mayoritas. Kalau kita di tempat ini mayoritas, Bapak Ibu akan kisah. Mungkinkah sama? Tapi itu pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, mari kita bertobat selagi kita ada kesempatan dari Tuhan untuk mari memperbaiki diri. Jangan tunggu lama. Itu yang pertama. Yang kedua, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Orang Kristen harus berjaga-jaga Bapak Ibu. Ya, karena masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat jahat. Maka harus berjaga-jaga, jangan sampai kita benar-benar jatuh ke dalam pencobaan. Dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-40, tolong Pak. Itu bagaimana tentang doa Yesus. Dia bilang sama murid-muridnya, 3 orang waktu itu, Petrus, Yakobus, Yohanes, di mana Yesus saat itu sedang di Taman Getsemani. Ya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku? Ya, itu dia. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Tidak sanggupkah kamu hari Minggu di sembahyang 1 jam saja dengan aku? Bukan, tidak sampai 2 jam, 1 jam lebih lah. Baru 1 jam kita sembahyang. Bukan sampai 2-3 jam Bapak Ibu. Setiap lagi kita nak gawai, bagaimana ada minggu kita yang gawai Bapak Ibu. Terus kita yang gawai Bapak Ibu. Sampai mana? Namai. Penting. Bagaimana kemarin kesadar saja karena memang lampu mati Bapak Ibu. Nanti disiapkan genset panitia. Akhirnya nunggu sampai jam 11 baru lampu hidup. Mulai yang acara resepsi, baru mulai berjoget sampai malam malas dah, sampai dah berdiri, sampai panitia dah datang dah semua berapi, berjoget tidak nyaru di sana. Kemolang mama. Ya di sana, minta maaf. Yang keluar kami ya, doa. Ya. Maka Bapak Ibu, ya boleh Bapak Ibu. Tuhan bilang, tidak sanggup engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Tidak sanggup engkau 2 jam dengan sembahyang di gereja. Sisanya selesai kau dan engkau menai. Tetapi 2 jam saja Tuhan mau kita sembahyang. Gitu ya. Maka ayat 41 Tuhan bilang apa? Lanjut Bang, ayat 41-nya. Ayat 41 firman Tuhan bilang, ayat 41 Matius 26 tadi. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Ya ini dia, memang kita daging kita lemah Bapak Ibu. Keinginan daging, keinginan hawa nafsu memang sangat kuat. Pengonak hati kita tuh aja memang ona gitu, tetapi asal saja memang lain borat dan kita yang melangkah. Biasanya begitu. Tetapi Bapak Ibu, maka kita harus berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, pesan Tuhan khusus untuk kita. Bukan hanya kita harus bertobat, bukan hanya kita harus berjaga-jaga. Pesan Tuhan yang ketiga untuk kita Bapak Ibu adalah bagaimana berbicara tentang penglihatan. Pesan Tuhan khusus kita jadi gereja-gereja Tuhan harus melaksanakan amanat agung. Melaksanakan amanat agung Tuhan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Tuhan bilang, karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka sesuai yang telah kuajarkan kepadamu. Dengan jaminan Tuhan bilang apa? Dan ketahuilah aku akan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Saudara, ini tugas kita. Sekarang Bapak Ibu berbicara menyangkut dengan tema tolonglah segera. Saudara, ini berarti Tuhan mau kita menolong setiap gereja-gereja Tuhan, menolong setiap umat-umat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan tunggu lama, jangan nunggu ya dan monte baru kita nolong. Tetapi ketika ya di saat ini Bapak Ibu sedang sadar-sadarnya, kasih tahu kembali kepada jalan Tuhan. Bantulah, makanya Pak Gembala sering kali katakan itu. Kasih tahu jangan-janganlah, karena gereja-gereja saat ini sedang masuk dalam masa-masa akhir zaman, masa-masa penganiayaan, masa-masa penderitaan. Penderitaan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan bukan hanya secara jasmani tapi juga rohani Bapak Ibu. Iman kita semakin hari digoncok benar-benar Bapak Ibu. Maka kita harus kuat. Dan tugas kita yang ketiga gereja ini adalah bagaimana kita memberitakan Injil. Itu tugas kita, membawa sebanyak mungkin mulai dari keluarga datang kepada Tuhan. Jika mungkin suami kita, jika mungkin istri kita yang saat ini masih jauh daripada Tuhan, tugas kita saat ini Bapak Ibu. Tuhan tidak minta ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tidak tanya, "Dah berapa saldo kau di bank? Dah berapa hektar tanah kau? Dah berapa hektar sawit kau? Dah berapa hektar kula kau? Dah berapa banyak kau punya ini itu?" Enggak. Tuhan tidak tanya itu. Yang Tuhan pertanyakan tentang talenta yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Sudahkah engkau perlabakan bagi Tuhan? Sudahkah engkau bertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan? Dan pujian Tuhan sama Bapak Ibu, baik sekali perbuatanmu. Maka yang ditanyain Bapak Ibu, perbuatanmu di bumi ini, keluargamu, ketika engkau sudah tahu tentang kebenaran harus sembahyang hari Minggu, suamimu tak sembahyang, tarik tangannya, amin, mama-mama. Bom sembahyang, bola berusaha mati, jola. Bapak-bapak pun begitu. Bininya kalau belum sembahyang, tarik tangannya, ayo sembahyang. Kalau berusaha kok bitu. Kita tidak pandai. Kita kan tidak pandai Bapak Ibu, betul. Kita kan nggak tahu sampai kapan kita di bumi ini Bapak Ibu. Karena ini hanya numpang. Maka harus tolonglah segera, jangan tunggu lama Bapak Ibu. Dan saat ini Bapak Ibu dalam anggota tubuh gereja Kristus dalam jemaat kita membutuhkan pertolongan. Ya, membutuhkan pertolongan saat ini untuk kita. Ya, untuk saudara Dito, Bapak Dito sudah dibawa ke Pontianak. Setelah khotbah ini, mari kita sama-sama Bapak Ibu Pak Gembala menarik hati kita semua. Untuk mari kita seberapa pun yang bisa kita berikan untuk menolong Bapak Dito yang saat ini kecelakaan di Sayan kemarin dan sudah dibawa ke Pontianak tadi subuh jam 2. Ibu Lia, mari kita kunjungi Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada uang, kita kunjungi. Kita doakan. Bukan hanya gembala yang doakan, kita juga doakan. Ya, itu sudah berarti kita menolong. Ya, bukan hanya kami hamba Tuhan yang harus mendoakan, gembala harus mendoakan. Kita juga gereja Tuhan harus sama-sama mendoakan. Amin. Ya, saat ini beliau sedang, ya saya katakan bisa sekarat ya. Mau dikatakan penyewaan di dada mungkin out. Mungkin ketergantungan dengan tabung oksigen out. Maka mari Bapak Ibu kita kunjungi, kita doakan. Tadi pagi kami dengan Pak Wakil sana. Doakan. Serahkan sama Tuhan yang pemilik hidup. Ya. Maka Bapak Ibu ini tidak akan tunggu-tunggu lama, harus segera. Karena kita tak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Zaman kita banyak memerlukan uluran tangan kasih Tuhan. Ya. Maka mari kita dukung sama-sama. Maka 3 hal ini Bapak Ibu, pesan Tuhan segera untuk kita. Yang pertama, bertobatlah. Yang kedua, berjaga-jagalah supaya jangan sampai kamu jatuh dalam pencobaan. Yang ketiga, pesan Tuhan, lakukan amanat agung ini, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridmu. Jadi murid Kristus. Dimulailah dari mana? Dimulailah dari keluarga. Bawa keluargamu kepada Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, pasukan Diana boleh tolong di musik.